Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 22 Februari 2021 dalam Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Bersama saya, Pastor Joni Saman OFM Konventua. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajukan sebuah pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman banyak orang tentang dirinya, dan bagaimana para murid sendiri yang hidup dan terlibat di sekitar Yesus dalam karya-karya yang dilakukan. Penginjil Markus menampilkan bahwa di mata banyak orang, Yesus dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ia dikenal sebagai Elia, Yeremia, bahkan salah satu dari para nabi. Pengenalan banyak orang ini didasari oleh mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus dilihat sebagai penyembuh semata, sebagaimana yang dialami oleh banyak orang. Walaupun demikian, pengenalan banyak orang ini bernada positif dibandingkan dengan pengenalan para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Saudara-saudari terkasih, pengenalan para murid akan Yesus bernada positif, namun lebih mendalam. Para murid melalui Petrus dalam pengakuan personalnya mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi Petrus, Yesus jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau salah satu nabi yang hidup, dengan mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menyambut pengungkapan itu dengan gembira, sehingga ia menyebut Petrus bin Yunus berbahagia atas iman yang dimilikinya. Sebutan berbahagia oleh Yesus kepada Petrus ini dihubungkan dengan karya Bapa. Bapalah yang menyatakannya kepada Petrus. Dan penyataan itu diterima baik oleh Petrus, sehingga pengungkapannya pun baik, sebab bersumber dari Allah Bapa yang Maha Baik. Kebenaran tentang anak yang adalah Allah tentu datang dari Allah Bapa sendiri dan bukan dari manusia. Saudara-saudari terkasih, penyebutan berbahagia ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk perkenalkan Bapa yang mengutusnya dan menyadarkan Petrus akan kehadiran Bapa dalam karya Yesus sendiri. Yesus memperkenalkan Bapa sebagai yang menyatakan kebenaran itu kepada Petrus. Yesus memperkenalkan Bapa dan mengungkapkan kedekatannya dengan Bapa asal kehidupan dengan sebutan Bapa-Ku
yang di surga. Pengakuan iman ini sekaligus menjadi dasar bagi Petrus dalam tugas pelayanannya dan dalam perjalanan iman gereja. Yesus menamai Simon sebagai Petrus dan akan mendirikan umatnya di atas batu karang, dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang karena alam maut dalam bayangan orang waktu itu ialah lubang yang menganga di bumi, tempat orang masuk ke neraka. Jadi batu karang yang dipakai Yesus ini bertujuan untuk menutup lubang menganga itu, sehingga jalan ke alam maut tertutup. Maka sebagai umat Allah, kita mesti menyadari bahwa gereja hadir untuk mengarahkan kita pada keselamatan dengan iman yang kokoh, sebagaimana diungkapkan Petrus hari ini. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Gereja tidak hanya sebatas mengakui kebaikan Bapa, melainkan juga mengakui Bapa sebagai sumber kehidupan. Kedekatan dengan Bapa menjadi sumber yang harus tetap dijaga dan dihidupi oleh Petrus dan para muridnya. Juga kita yang hari ini mendengarkan sabda ini. Kita disebut sebagai yang berbahagia setiap kali kita menyadari rahmat dan kehendak Allah dan mengakui bahwa Allah adalah sumber dan asal kehidupan. Dengan pengakuan iman Petrus ini, kerapuhan manusia dalam pengenalan akan Allah yang begitu kuat kini dipulihkan dengan pengenalan yang benar dan baik oleh Petrus. Pengenalan Petrus akan Yesus mendatangkan rahmat yang begitu besar dan tinggi bagi gereja untuk berjalan dalam jalan pikiran Allah yang jauh melebihi pemikiran manusia. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa ini adalah kuasa pelayanan yang diberikan Yesus kepada Petrus, dan itu dilambangkan dengan pemberian kunci kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, pada pesta tahta Santo Petrus Rasul ini, mari kita semakin menghayati iman kita, seraya memohonkan rahmat pelayanan dan kesetiaan untuk mengikuti Yesus, Sang Guru yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, sebagaimana yang diungkapkan oleh Santo Petrus. Ia adalah batu karang, dan kita bersyukur berdiri di atas dasar iman Petrus ini. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.